Rahasia lukisan. Bagian 2. Orang tua itu geleng-gelengkan kepala. Heran, katanya, mengapa di dunia ini masih banyak manusia-manusia yang ingin memaksakan kehendaknya terhadap orang lain? Kau mau serahkan lukisan itu atau tidak? Bentak iblis kurus. Kalau begitu lekas terangkan namamu. Aku tidak pernah membunuh manusia tanpa tahu nama atau julukannya, sekalipun manusia tak berguna macam kau. Si orang tua tertawa panjang, tapi kali ini tawanya bernada rawan. Seharian ini banyak sekali orang-orang yang ingin tahu namaku, katanya. Padahal semua manusia dilahirkan tidak bernama. Jangan ngaco, lekas beritahu namamu, hardik iblis kurus sambil maju satu langkah. Sebagai jawaban, maka kali ini orang tua aneh itu keluarkan serangkaian nyanyian. Puluhan tahun mengembara, tiada berumah, tiada bertempat tinggal. 8 penjuru angin penuh dengan keindahan. Bukankah pekerjaan baik, melukis segala yang indah? Mendengar suara nyanyian itu terkejutlah 2 iblis dari selatan. Mereka saling pandang sejenak. Jadi rupanya kaulah si pelukis aneh yang selama ini malang melintang dalam dunia persilatan, ujar iblis kurus. Hatinya berdebar juga mengetahui siapa adanya manusia di hadapannya, tapi dia tidak takut. Si orang tua, yang memang si pelukis aneh adanya, mengusap-usap dagunya. Sungguh tiada diduga hari ini 2 iblis dari selatan akan berhadapan dengan si pelukis aneh, katanya. Rupanya hari ini aku terpaksa mencabut pantangan membunuh yang sejak lama kulakukan. Orang lain hendaki jiwaku, mana mungkin aku berpangku tangan? Bagus, sekarang terima jurus pertama ini, kunyuk tua, teriak iblis kurus dan dengan serta-merta menyerang ke muka. Dibandingkan dengan iblis gemuk yang kepandaiannya sudah tinggi, maka iblis kurus jauh lebih tinggi lagi ilmu silatnya. Tahu menghadapi lawan yang tangguh, maka iblis kurus keluarkan jurus-jurus terhebat dari ilmu silatnya sehingga dalam waktu yang singkat serangannya laksana hujan bertubi-tubi melanda tubuh si pelukis aneh. Dalam 5 jurus pertama, si pelukis aneh dibikin terdesak hebat. Kesempatan ini dipergunakan oleh iblis gemuk untuk bergerak mengambil lukisan perempuan telanjang yang tersandar di batu. Meski dalam keadaan terdesak, si pelukis aneh masih sempat melihat gerakan lawannya yang satu itu. Maka dengan melengking tinggi, orang tua ini melompat sejauh 2 tombak, lalu menukik laksana kilat dan lancarkan satu tendangan ke arah iblis gemuk. Iblis gemuk terpaksa batalkan niatnya untuk mengambil lukisan itu dan buru-buru menyingkir, karena angin tendangan lawan deras dan bahayanya bukan olah-olah. Baru saja si pelukis aneh jejakkan kakinya di tanah, maka iblis kurus telah menyerbunya dengan 2 tendangan, 2 pukulan. Namun kali ini si pelukis aneh telah rubah permainan silatnya. Matanya yang tajam dan penuh pengalaman itu sudah melihat kelemahan-kelemahan ilmu silat lawan. Maka sekali tubuhnya berkelebat, iblis kurus merasakan desakan serangan yang hebat sekali, membuat dia selangkah demi selangkah dan jurus demi jurus terdesak hebat. Dia sama sekali tak dapat melihat gerakan lawan, dan tahu-tahu tangan atau kaki orang tua itu sudah berada dekat kepala atau tubuhnya. Hanya dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurnalah maka dia masih sanggup elakkan semua serangan lawan itu. Tapi sampai beberapa lama dia sanggup bertahan, iblis kurus menjadi gemas sekali. Semakin lama seakan terdesak dia. Gerakan lawan yang campur aduk tak bisa dilihatnya, mengacaukan serangan serta jurus-jurus pertahanannya yang terlihai. Iblis kurus keluarkan keringat dingin sewaktu dirinya didesak hebat ke tepi jurang. Setiap dicobanya untuk melompat ke samping, selalu dia berhadapan dengan tendangan-tendangan atau jotosan-jotosan lawan yang menyambar di muka hidungnya hingga dia terpaksa membatalkan niatnya untuk melompat ke samping. Dalam pada itu, detik demi detik tepi jurang semakin dekat juga. Dalam jurus pertempuran yang ke-15, tepi jurang yang terjal itu hanya tinggal beberapa langkah saja lagi di belakangnya. "Remuk, lekas bantu aku," teriak iblis kurus. Mendengar ini, iblis gemuk yang memang sejak tadi sudah punya niat untuk mengeroyok si orang tua, yang sebelumnya telah menghajarnya, segera cabut senjata dari balik pakaian. Senjatanya ini berbentuk pedang tapi bergerigi seperti gergaji. Karena senjata ini ditimpa dan dilapisi emas murni, maka sinar kuning kelihatan menderu sewaktu pedang itu membabat ke arah punggung si pelukis aneh. Si pelukis aneh yang tengah mendesak gencar iblis kurus menjadi terkejut sewaktu merasakan sambaran angin yang deras datang menerpanya dari belakang. Didahului dengan satu lambaian tangan kanan yang mendatangkan angin keras, maka si pelukis aneh dengan cepat memutar badan menghadapi serangan pedang berbentuk gergaji di tangan iblis gemuk. Kesempatan ini dipergunakan oleh iblis kurus untuk melompat ke samping, menjauhi tepi jurang batu,
lalu dengan cepat mencabut pula senjatanya yang bentuknya sama dengan yang di tangan iblis gemuk. Melihat pengeroyokan curang ini, Wiro Sableng menjadi penasaran. Segera dia hendak melompat dari atas puncak batu untuk membantu si orang tua. Tapi tindakannya tak jadi dilakukan, karena pada saat itu dilihat si kakek telah berkelebat, dan kini di tangannya memegang pelepah pisang yang berdaun lebar, di mana sebelumnya dia meletakkan cairan-cairan aneka warna yang dipergunakan untuk melukis. Dengan mempergunakan benda ini sebagai senjata, maka si orang tua menghadapi kedua lawannya dengan hebat luar biasa. Karena daun pisang itu lebar sekali, ditambah dengan saluran tenaga dalam yang tinggi, maka setiap benda itu berkilat menderulah angin deras luar biasa yang menerpa setiap serangan pedang iblis gemuk dan iblis kurus. Dua sinar kuning, senjata pengeroyok bergulung-gulung ganas. Agaknya dua iblis dari selatan itu mulai mengeluarkan jurus-jurus terlihai dari ilmu pedang mereka. Bagus, bagus, keluarkan seluruh kepandaianmu, aku mau lihat, seru si pelukis aneh. Daun pisang di tangannya bergerak kian kemari, melumpuhkan sama sekali setiap jurus serangan yang dilancarkan. Yang membuat pendekar 212, Wiro Sableng, jadi leletkan lidah, ialah karena tak sekalipun pedang-pedang di tangan lawan sanggup membuat satu goresan pada daun pisang. Dan yang paling luar biasa ialah, meski digerakkan demikian cepatnya dan dipergunakan sebagai senjata, namun cairan-cairan aneka warna yang ada di daun pisang itu tidak satu tetes pun yang tumpah atau meleleh. Benar-benar luar biasa kehebatan si pelukis aneh. Dalam mengagumi kehebatan orang tua itu, tiba-tiba terdengar pekikan setinggi langit. Ternyata daun pisang di tangan pelukis aneh telah menerpa dada iblis kurus. Pedangnya mental, sedang tubuhnya terpelanting sampai beberapa tombak, dan celakanya terus terguling ke tepi jurang. Dengan salah satu tangannya, iblis kurus coba memegang sebuah batu runcing yang menonjol di tepi jurang. Tapi pukulan daun pisang yang dialiri tenaga dalam yang tadi menghantam dadanya telah melumpuhkan sama sekali kekuatan iblis kurus. Meski dia berhasil memegang batu runcing itu dan menahan dirinya agar tidak jatuh ke dalam jurang, namun sia-sia saja. Sesaat kemudian pegangannya terlepas, dan tak ampun lagi tubuhnya melayang masuk jurang. Batu-batu runcing menantinya di dasar jurang. Untuk kedua kalinya terdengar jeritan iblis kurus. Yang sekali ini lebih mengerikan. Melihat kakaknya yang berilmu lebih tinggi menemui kematian begitu rupa, iblis gemuk jadi bergidik. Berdua dia tak sanggup menghadapi si pelukis aneh, apalagi seorang diri. Maka tanpa pikir panjang dan tanpa tunggu lebih lama, iblis gemuk segera ambil langkah 1000. Si pelukis aneh tertawa mengekeh. Diambilnya pedang iblis kurus yang menggeletak di tanah. Orang jahat, matamu sudah tak layak hidup lebih lama, iblis gemuk, teriak si pelukis aneh, lalu lemparkan pedang ke arah iblis gemuk yang tancap gas larikan diri. Pedang itu menancap tepat di pertengahan punggung iblis gemuk, terus menembus sampai di luar ujung pada dadanya. Tamatlah riwayat dua iblis dari selatan. Si pelukis aneh mengusap mukanya. Ditariknya nafas dalam-dalam, lalu dia duduk menjelapok di tanah dan memandangi lukisannya. Kemudian tanpa palingkan kepala dari lukisan itu, dia berseru. Orang yang sembunyi di atas batu tinggi harap turun. Kagetlah Wiro Sableng. Pendekar ini garuk-garuk kepalanya. Lalu tanpa sungkan-sungkan lagi, keluar dari persembunyiannya dan melompat turun. Si pelukis aneh dan Wiro. Pendekar 212, Wiro Sableng, jejakkan sepasang kaki di tanah tanpa keluarkan sedikit pun suara. Begitu dia berdiri di hadapan si orang tua, segera dia menjura dan berkata, "Aku yang muda merasa beruntung sekali dapat bertemu dengan tokoh silat terkenal di 8 penjuru angin." Pelukis aneh tidak palingkan kepalanya dari lukisan yang tengah dipandangnya. "Siapa namamu, Wiro? Apa kau punya gelar?" Wiro Sableng yang tak mau tonjolkan diri menjawab dengan gelengan kepala. Lantas si pelukis aneh bertanya lagi, "Mengapa kau sembunyi di atas batu sana?" "Aku tak ingin mengganggumu, orang tua." "Bagus, kau tahu peradatan juga rupanya." Untuk pertama kalinya, si pelukis aneh palingkan wajah dan meneliti Wiro Sableng sejurus. Lalu dia memandang lagi pada lukisannya dan menggoyangkan kepala. "Menurutmu, apakah lukisanku ini bagus?" tanya si pelukis aneh. "Bagus luar biasa," jawab Wiro Sableng. Si pelukis aneh tertawa pendek. "Kalau lukisan ini kuberikan padamu, apakah kau mau menerimanya?" Wiro berpikir sejenak. Adipati Pamekasan telah menawar lukisan itu sampai 200 ringgit, si orang tua tidak menjualnya. Iblis gemuk dan iblis kurus menemui kematian karena inginkan lukisan itu.
Nenek rambut putih dibikin kelabakan sewaktu memaksakan kehendaknya atas lukisan itu. Maka adalah mustahil kalau kini si pelukis aneh hendak berikan lukisan perempuan telanjang itu kepadanya. Wiro menjawab, "Ah, hatimu terlalu baik, orang tua. Aku yang rendah ini mana berani menerima buah ciptaanmu yang bagus luar biasa ini?" Si pelukis aneh tertawa dan usap-usap dagunya. Manusia kerap kali tertipu oleh pandangan matanya, berkata si pelukis aneh. Apa yang kelihatan bagus itu belum tentu betul-betul bagus. Bukankah begitu? Wiro anggukkan kepala. Kau mengangguk, tapi apa kau bisa beri satu contoh daripada sesuatu yang kelihatan bagus namun nyatanya buruk? Pertanyaan si orang tua yang tiada terduga membuat Wiro Sableng jadi garuk-garuk kepalanya. Di kejauhan dilihatnya sebuah gunung hijau membiru. Dia kemudian menunjuk ke arah gunung itu. Kau lihat gunung yang jauh itu, orang tua? Ya, aku lihat. Dari sini kelihatannya bagus sekali. Biru kehijauan. Tapi coba kita mendekatinya. Gunung yang bagus itu tak lebih daripada pohon-pohon besar liar, semak-semak belukar, tanah, batu-batu, dan lain sebagainya. Pelukis aneh tertawa. Kau betul, otakmu cerdik. Tentu kau murid seorang yang bijaksana. Siapakah gurumu, orang muda? Wiro Sableng tak menjawab. Dia tak bisa menjawab. Dia tahu betul kalau gurunya, Eyang Sinto Gendeng, akan marah sekali bila namanya digembar-gembor di luaran. Maka akhirnya pemuda ini menjawab dengan senyum-senyum. Pengalaman adalah guru yang paling baik dan bijaksana bagi setiap manusia. Si pelukis aneh kerenyitkan kening dan menatap para si pemuda lekat-lekat. Sesaat kemudian mengumandanglah suara tertawa orang tua ini di seantero lamping gunung dan jurang batu. Tong kosong selalu berbunyi nyaring. Tong penuh tak akan mengeluarkan suara nyaring. Orang berilmu tinggi akan bersikap rendah bijaksana, orang berilmu sedikit sering jual tampang, jual pamer, dan bermulut besar. Kuharap saja bocah itu kelak akan mempunyai sifat macammu, Wiro. Telah 2 kali dengan ini si orang tua menyebut bocah. Maka bertanyalah Wiro, pelukis aneh, siapakah yang kau maksudkan dengan bocah itu? Calon muridku, jawab si pelukis aneh. Kemudian ditelitinya lukisan di hadapannya. Wiro memperhatikan pula dengan seksama. Lukisan perempuan telanjang itu betul-betul bagus luar biasa. Betul-betul seperti melihat manusia hidup di depan mata. Memandang lama-lama Wiro Sableng menjadi jengah juga. Tadi kulihat Adipati Pamekasan hendak membeli lukisan ini sampai 200 ringgit. Kenapa kau tidak menjualnya? Tanya Wiro. Si pelukis aneh tertawa. Bacalah tulisan di sudut kanan bawah, katanya. Wiro Sableng baru ingat pada tulisan itu. Tadi waktu memandang lukisan, matanya hanya terpukau pada tubuh telanjang si perempuan cantik saja. Kini diperhatikannya bagian yang dikatakan si orang tua. Pada sudut bawah sebelah kanan lukisan terdapat tulisan berbunyi, lukisan ini kuwariskan kepada calon muridku Wira Prakarsa. Wiro manggut-manggut, calon muridmu itu, di manakah sekarang? Tentu saja di rumahnya, sahut si pelukis aneh. Umurnya baru 10 tahun. Kelak pada umur 12 tahun baru dia kuambil jadi murid. Lalu apa perlu lukisan perempuan telanjang ini hendak kau serahkan padanya? Tanya Wiro tak mengerti. Ah, itu satu hal yang aku tak bisa terangkan, orang muda. Wiro maklum, tentu ada apa-apanya. Namun demikian, pendekar ini berkata pula, begitu selesai, apakah lukisan ini akan kau berikan pada calon muridmu itu? Pelukis aneh gelengkan kepala. Aku tidak terlalu bodoh, jawabnya. Sekarang saja orang-orang jahat sudah pada memaksa dengan kekerasan untuk inginkan lukisan ini. Kalau diberikan saat ini pada bocah itu, pasti bisa berabe. Nanti pada 2 tahun di muka baru ku berikan. 2 tahun di muka calon muridmu itu baru berumur 12 tahun. Bagaimanapun dia tetap masih disebut anak-anak. Apakah memberikan lukisan yang begini macam kepadanya bukan merupakan satu hal yang tidak pada tempatnya? Si pelukis aneh tertawa. Aku sudah bilang, segala sesuatu yang bagus itu seringkali menipu kita. Dan di dalam 1001 keanehan dunia, kita manusia ini tahu apa? Wiro maklum kalau si orang tua adalah seorang yang pandai dan bijaksana. Di samping itu mempunyai sifat aneh, sehingga tak salah kalau dunia persilatan memberi gelar si pelukis aneh kepadanya. Wiro, berkata pelukis aneh, kalau aku tak salah raba, agaknya kau tengah dalam satu perjalanan atau pengembaraan. Tengah menuju kemanakah kau sebetulnya? Wiro Sableng merasa bimbang untuk mengatakannya terus terang bahwa sesungguhnya saat itu dia tengah menuju Goa Belerang untuk menemui Kiai Bangkalan. Maka pendekar ini menjawab,
Manusia macamku ini berjalan hanya sepembawa kaki saja, orang tua. Pencurian lukisan dan Wira Prakarsa. Setelah bicara-bicara beberapa lamanya, akhirnya Wiro Sableng minta diri dan meneruskan perjalanan. Sampai di kaki gunung, matahari bersinar semakin terik. Tanpa pedulikan keterikan yang membakar jagat itu, Pendekar 212, Wiro Sableng, teruskan perjalanannya dengan mempergunakan ilmu lari cepatnya, dan sambil bersiul-siul. Ketika dia berada di sebuah kaki bukit, mendadak di puncak bukit dilihatnya dua titik kuning laksana bintang malam bergerak cepat ke arah selatan. Wiro hentikan larinya guna dapat meneliti lebih jelas. Dua buah titik itu sangat jauh, tapi Wiro yakin itu adalah dua orang manusia yang tengah berlari cepat. Wiro memperhatikan terus. Dua titik kuning itu menuruni bukit di sebelah selatan, terus laksana terbang menuju ke daerah berbatu-batu, dan terus lagi ke pegunungan di mana sebelumnya Wiro berada. Akhirnya dua titik kuning itu lenyap di batas pemandangan Pendekar 212 Wiro Sableng. Sewaktu Wiro ingat akan si pelukis aneh yang ditemuinya di lamping pegunungan itu, mendadak hatinya menjadi berdesir, lebih cepat kalau dikatakan berdebar. Dua titik kuning itu pasti dua orang berkepandaian tinggi yang mempergunakan ilmu lari cepat. Dan keduanya mungkin pula orang-orang jahat yang sengaja pergi ke gunung itu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap si pelukis aneh. Wiro merutuki dirinya sendiri karena sampai berpikir begitu jauh. Diputarnya badannya hendak melanjutkan perjalanan, namun langkah yang dibuatnya tertahan-tahan oleh rasa kebimbangan. Akhirnya Pendekar 212 membalikkan diri, lalu berlari cepat ke jurusan selatan. Dua kali peminum teh baru Wiro Sableng sampai ke tikungan jalan di lamping gunung. Dan betapa terkejutnya Pendekar 212 sewaktu dia sampai di tempat itu. Larinya dengan serta-merta terhenti. Sepasang kakinya laksana dipakukan ke bumi. Matanya menyipit, dada menggemuruh, kedua tinju terkepal, sedang rahang terkatup rapat-rapat. Terkutuk, desis Pendekar 212. Dia berlutut di hadapan tubuh si pelukis aneh yang menggeletak di tikungan jalan. Tubuh orang tua ini mengerikan sekali. Mulai dari kepala sampai ke kaki ditancapi oleh puluhan paku berwarna kuning yang terbuat dari besi berlapiskan emas. Benda-benda yang merupakan senjata rahasia hebat ini pastilah mengandung racun yang luar biasa jahatnya, karena saat itu Wiro melihat tubuh si pelukis aneh berada dalam keadaan gembung membiru. Yang mengerikan ialah apa yang tercengkeram di tangan kanan si pelukis aneh yang sudah tidak bernyawa itu. Pada jari-jari tangan kanannya tergenggam sebuah potongan lengan yang tertutup kain kuning. Warna lain ini mengingatkan Wiro pada dua titik kuning yang dilihatnya sebelumnya. Melihat kepada bentuknya, pastilah potongan lengan jubah seseorang. Tidak dapat tidak, rupanya telah terjadi lagi pertempuran di tempat itu antara si pelukis aneh dan dua orang berpakaian kuning yang dilihat Wiro di kejauhan, yaitu sewaktu di kaki bukit sebelah utara. Meski menemui kematian di tangan dua pengeroyok, namun si pelukis aneh masih sanggup membetot putus lengan kiri salah seorang lawannya hingga tanggal, dan dalam matinya masih mencengkeram lengan itu. Wiro Sableng tersentak sewaktu dia ingat pada lukisan perempuan telanjang. Tapi lukisan itu telah lenyap dari situ. Pasti dua manusia berpakaian kuning pengeroyok si pelukis aneh itulah yang telah mencurinya. Wiro berdiri perlahan. Dia tak berani menyentuh tubuh si pelukis aneh, meski dirinya kebal terhadap segala macam racun. Dia harus menggali sebuah lubang dan mengubur orang tua itu. Tengah dia memandang berkeliling mencari tempat yang baik, mendadak Wiro melihat sepasang kaki kecil tersembul di balik unggukan batu yang terletak tak berapa jauh dari tepi jurang. Cepat-cepat Pendekar 212 melangkah ke batu itu. Di sini ditemuinya seorang anak kecil berpakaian compang camping, menggeletak tak bergerak. Kepalanya ada benjut besar. Sewaktu diperiksa, ternyata dia cuma pingsan. Setelah ditolong dan diurut-urut dadanya, akhirnya anak ini siuman. Begitu siuman, begitu dia menangis. Tampangnya tolol sekali. Namamu tentu Wira, tegur Pendekar 212. Anak itu hentikan tangis dan seka kedua matanya, lalu memandang pada Wiro Sableng. Sewaktu dia melihat tubuh si pelukis aneh, maka anak ini kembali menangis lebih keras. Setelah reda, Wiro menanyakan bagaimana dia sampai berada di tempat itu. Dengan terhenti-henti oleh sesenggukan, maka si anak memberi penuturan. Namanya memang Wira Prakarsa, calon murid si pelukis aneh. Katanya, dia tengah bermain-main di depan rumah sewaktu dua orang berpakaian kuning bertampang mengerikan mendatanginya. Salah seorang dari mereka langsung mendukungnya dan membawanya lari luar biasa cepatnya. Sepanjang jalan,
Orang yang mendukungnya itu tiada henti menanyakan di mana letak pegunungan yang biasanya didatangi oleh calon gurunya. Karena tak tahan dipukuli, akhirnya dia memberitahu. Dan sewaktu sampai di tempat si pelukis aneh, maka langsung saja kedua orang berpakaian kuning itu menyerang calon gurunya. Menurut penuturan si anak, lama sekali ketiga orang itu bertempur. Kemudian ada sambaran angin yang menyerempetnya hingga membuat dia terpelanting. Kepalanya membentur batu, lalu dia tak ingat apa-apa lagi. Wiro maklum kini apa yang telah terjadi. Apa kau pernah melihat kedua orang itu sebelumnya? Wira Prakarsa menggeleng. Tadi kau katakan muka kedua orang itu mengerikan sekali. Bisa kau mengatakan apa-apa yang mengerikan itu? Si anak seka lagi sepasang matanya, lalu menjawab dengan masih sesenggukan. Yang mendukungku matanya cuma satu, berewokan. Kawannya juga berewokan, bermata besar merah, dan tak punya kuping. Wiro Sableng merenung. Tak pernah dia bertemu dengan dua manusia macam itu, juga tak pernah mendengar tentang ciri-ciri mereka sebelumnya. Apakah kau tahu apa yang dibuat gurumu di sini sebelum dia meninggal? Dia melukis. Katanya lukisan itu untukku. Di dalam lukisan itu ada. Si anak tarik kembali lidahnya dan tak teruskan bicara. Ada apa? Tanya Wiro ingin tahu. Tidak, tak ada apa-apanya. Menyahuti si anak, lalu kembali dia menangis. Pendekar 212, Wiro Sableng, semakin yakin bahwa di dalam lukisan itu mesti ada apa-apanya. Ada tersembunyi satu rahasia besar yang cuma si pelukis aneh dan calon muridnya itu yang tahu. Apakah beberapa tokoh silat tahu rahasia itu sehingga mereka menginginkan lukisan tersebut? Ataukah cuma tertarik pada kebagusan lukisan perempuan bertelanjang itu belaka? Tapi agaknya dua manusia berpakaian kuning yang telah membunuh si pelukis aneh bukan cuma tertarik pada kebagusan lukisan. Mungkin sekali mereka telah mengetahui rahasia apa yang terkandung dalam lukisan itu. Setelah menggali sebuah lubang besar dan mengubur si pelukis aneh, maka Wiro Sableng mendukung Wira Prakarsa lalu membawanya berlari kembali pulang ke rumahnya. Ternyata anak ini adalah anak seorang petani miskin yang saat itu masih belum kembali dari ladangnya. Wira, kata pendekar 212 sambil pegang kepala si anak. Karena pemilik sah lukisan itu adalah kau, maka aku akan mencarinya sampai dapat dan mengembalikannya padamu. Anak itu manggut-manggut dengan tampangnya yang tolol. Sewaktu meninggalkan si anak, pendekar 212 tak habis pikir bagaimana si pelukis aneh telah memilih anak yang begitu tolol untuk calon muridnya. Tapi bila dia ingat pula bahwa dia sendiri dulunya adalah seorang anak yang tolol geblek, maka segala pikiran yang bukan-bukan tentang si pelukis aneh maupun anak tadi segera lenyap. Walau dia tolol, karena dia masih anak-anak, ujar Wiro dalam hati. Aku yang sudah dedengkot begini rupa masih Sableng. Masih mending anak itu, bertemu Dewa Tua. 1 bulan kemudian, dunia persilatan dilanda kehebohan. Tokoh-tokoh silat terkenal dari 8 penjuru angin dan partai-partai persilatan berusaha keras untuk mendapatkan sebuah lukisan telanjang yang mengandung rahasia besar. Siapa yang berhasil mendapatkan lukisan itu dan memecahkan rahasia besar yang tersembunyi, pasti akan sangat beruntung, karena di dalam lukisan itu terkandung semacam ilmu silat dan ilmu kesaktian yang hebat luar biasa dan sukar dicari tandingannya di 8 penjuru angin. Mula-mula lukisan itu jatuh ke tangan sepasang Elmaut kuning, lalu berpindah tangan pada beberapa orang tokoh silat. Terakhir sekali kabarnya kembali jatuh ke tangan sepasang Elmaut kuning. Dan dalam tempo 1 bulan itu telah belasan tokoh silat menjadi korban. Satu partai besar hancur lebur, semua gara-gara lukisan perempuan telanjang yang mengandung rahasia besar itu. Pendekar 212, Wiro Sableng, tengah berlari di antara rapatnya pohon-pohon dan semak belukar di dalam sebuah rimba belantara, sewaktu satu suara dengan santar menggeledek membentaknya. Berhenti, Wiro terkesiap dan hentikan larinya. Belum lagi dia sempat berpaling, tahu-tahu sesosok tubuh telah berdiri di hadapannya. Orang ini berjanggut putih yang panjangnya sampai ke dada. Selempang kain putih menutupi badannya. Pada sisi kiri kanan tergantung 2 buah bumbung bambu. Dewa Tua, seru pendekar 212. Hatinya gembira, tapi juga bersangsi. Manusia di hadapannya kelihatan tambah tua dari dulu pertama sekali ditemuinya. Tapi meski demikian, masih tetap tegap kuat. Tentang siapa adanya Dewa Tuak ini harap baca serial Pendekar 212 episode Maut Bernyanyi di Pajajaran. Wiro Sableng menjura dalam-dalam. Orang tua di hadapannya tertawa gelak-gelak, lalu mengangkat salah satu bumbung bambu dan meneguk Tuak di dalamnya sampai lepas dahaganya. Setelah menyeka mulutnya yang berselomotan Tuak, maka Dewa Tuak berkata, 100 hari mencarimu,
Saat ini baru bertemu. Diam-diam Wiro mengeluh. Apakah orang tua ini masih hendak melaksanakan niatnya tempo hari, yaitu memaksa menjodohkannya dengan muridnya? Untuk mengetahuinya, maka Wiro cepat-cepat bertanya, apakah kau masih juga hendak memaksakan niatmu tempo hari, Dewa Tuak? Dewa Tuak angkat lagi bumbung tuak dan meneguknya beberapa kali. Kemudian digelengkan kepalanya perlahan-lahan. Mukanya kelihatan merah oleh hangatnya minuman yang diteguknya itu. Melihat gelengan kepala ini, Pendekar 212 merasa lega sedikit. Namun demikian, apa pula gerangan yang membuat si orang tua berkata bahwa telah beratus hari dia mencari-cari dirinya? Aku tahu dulu itu aku telah berlaku picik. Soal jodoh mana bisa dipaksakan? Dewa Tuak tertawa gelak-gelak. Kalau begitu, tengah menuju kemanakah kau saat ini, Dewa Tuak? Kau sendiri tengah menuju kemana, Wiro? Wiro tak mau menceritakan bahwa dia sedang mencari lukisan perempuan telanjang yang tengah dihebohkan dunia persilatan waktu itu. Namun demikian, Dewa Tuak telah mengetahuinya dan berkata, "Ah, rupanya kau juga telah ikut-ikutan terlibat dalam mencari lukisan itu, orang muda." Wiro terkejut. "Kunasihatkan padamu agar segera mengundurkan diri saja. Lukisan itu hanya mendatangkan malapetaka, lain tidak. Belasan tokoh silat telah menemui ajalnya. Satu partai besar telah musnah gara-gara lukisan itu. Apa kau juga ingin mati percuma hanya karena lukisan telanjang itu? Tapi lukisan itu ada sangkut pautnya dengan diriku, Dewa Tuak." "Ah, sangkut paut bagaimana?" tanya Dewa Tuak heran. Maka Wiro pun menuturkan pertemuannya dengan si pelukis aneh, serta janjinya terhadap Wira Prakarsa, yaitu calon murid si pelukis aneh itu. Dewa Tuak menarik nafas panjang. "Memang, itu sudah menjadi tugasmu, orang muda. Dunia persilatan tak akan tenteram sebelum lukisan itu kembali pada pemiliknya yang sah." Keduanya berdiam diri sebentar. "Dewa Tuak, apakah kau sudah mendengar tentang muridmu?" tanya Wiro. Sudah. Aku gembira melihat dia kini berada dan bertapa di Goa Dewi Kerudung Biru. Dia beruntung sekali bertemu dan ditolong, bahkan diambil murid oleh Dewi Kencana Wungu tempo hari. Terakhir sekali aku bertemu, katanya dia hendak mempersuci diri, mengundurkan diri dari segala urusan duniawi. Wiro Sableng termenung mendengar keterangan Dewa Tuak itu. Ingat dia akan masa beberapa tahun yang lewat, berdua-duaan dengan Anggini, murid Dewa Tuak itu. "Sekarang marilah ikut aku," kata Dewa Tuak. "Ikut kemana, Dewa Tuak?" "Ikut sajalah, terima kasih. Tapi aku ada urusan yang penting. Kau sendiri sudah maklum, justru aku ajak kau untuk pergi ke satu tempat yang ada sangkut pautnya dengan lukisan yang tengah kau cari itu," ujar Dewa Tuak. Mendengar ini, maka Wiro tidak membantah. Keduanya segera meninggalkan tempat itu, memasuki lebih dalam rimba belantara yang jarang didatangi manusia. Menjelang tengah hari, kedua orang ini sampai di bagian rimba belantara yang paling lebat. Pohon-pohon sangat besar dan rapat tumbuhnya. Suasana lengang sunyi, sedang sinar matahari tak sanggup menembus lebatnya daun-daun pohon yang tumbuh di situ. Udara sejuk seperti di malam hari layaknya. Dewa Tuak melompat ke cabang sebuah pohon yang tinggi. Wiro sampai di cabang dan berdiri di samping Dewa Tuak, terkejutlah dia. Sekira 20 tombak di bawah sebelah sana, dilihatnya sebuah pondok kayu yang beratap rumbia. "Pondok siapakah itu?" tanya Wiro. Dewa Tuak palangkan jari telunjuk di atas bibir, lalu dengan suara perlahan dia berbisik, "Ikut aku dan jangan keluarkan suara." Dewa Tuak lantas melompat ke cabang pohon yang lain. Melompat lagi, dan akhirnya mendarat di atas wuwungan atap rumbia tanpa keluarkan suara sedikit pun. Dalam pada itu, Wiro Sableng sudah berada pula di sampingnya. Meskipun atap rumbia itu cukup kuat, namun tanpa mereka mengandalkan ilmu meringankan tubuh, pastilah atap itu akan roboh.